Hei teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar cerita orang yang awalnya benci banget sama Islam, tapi justru malah jadi mualaf? Kali ini kita akan dengar kisah nyata yang luar biasa dari seorang wanita bule asal Australia bernama Emily. Emily dulu kerja sebagai jurnalis freelance, hidupnya bebas banget ke sana kemari, berpindah negara hanya untuk cari kisah dan pengalaman baru. Tapi ada satu hal yang dia pegang teguh, dia tidak suka Islam. Bukan karena pernah disakiti atau punya pengalaman buruk, tapi karena dari kecil dia dibesarkan dengan cerita-cerita negatif tentang Islam. Menurut dia, Islam itu agama yang penuh aturan, keras, mengekang perempuan, dan katanya lagi, gak masuk akal. Dalam wawancaranya sebelum kejadian ini, dia bahkan sempat bilang, "Aku tidak akan pernah tertarik pada Islam, bahkan untuk sekedar tahu." Tapi siapa sangka, semua pandangan itu berubah drastis setelah satu perjalanan yang gak direncanakan membawanya ke sebuah desa kecil di Sulawesi. Jadi awalnya Emily cuma mau ke Indonesia buat riset tentang tradisi masyarakat lokal. Dia sudah menyusun jadwal ke Bali, Yogyakarta, dan Lombok. Tapi karena miskomunikasi dengan pihak penghubung lokal, dia justru dikirim ke sebuah desa terpencil di pedalaman Sulawesi Tengah. Di sana nggak ada sinyal, listrik cuma nyala malam hari, dan hampir semua warganya Muslim yang taat. Begitu sampai, Emily langsung kaget. Bayangkan, dari kota besar penuh kebebasan, tiba-tiba harus tinggal di desa yang serba sederhana, tanpa internet, tanpa kafe, tanpa teman ngobrol dalam bahasa Inggris. Hari-hari pertama dia benar-benar gak nyaman. Setiap pagi dia dibangunkan suara azan dari masjid kecil. Bukan bikin tenang, tapi malah bikin dia tutup telinga pakai bantal. Kenapa sih mereka harus teriak-teriak setiap pagi? Begitu katanya. Lalu setiap jalan keluar, dia lihat ibu-ibu pakai jilbab, anak-anak kecil mengaji di teras rumah, para lelaki sholat di masjid. Dia sempat mikir, aku hidup di dunia yang asing, dan aku harus bertahan sampai waktu tugas ini selesai. Tapi justru dari ketidaksukaannya itulah, satu demi satu hal mulai mengusik rasa penasarannya. Bukan karena dia cari tahu, tapi karena pengalaman-pengalaman kecil yang datang diam-diam tanpa dia minta. Ia mulai mengubah pandangannya tentang Islam. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur desa kecil itu, Emily tiba-tiba jatuh sakit. Demamnya tinggi, badannya lemas, dan dia sendirian di rumah kayu kecil tempat dia menginap. Di tengah ketidakberdayaannya, dia merasa benar-benar kesepian dan sedikit takut. Sinyal ponsel yang hilang membuatnya tidak bisa menghubungi siapapun. Namun, tanpa dia minta dan tanpa dia sadari, tetangga sebelah rumahnya, seorang ibu parubaya bernama Bu Aminah, datang membawa bubur hangat. Dengan senyum lembut dan penuh perhatian, Bu Aminah duduk di samping Emily, menyelimuti tubuhnya dengan selimut dan dengan sabar merawatnya seperti anaknya sendiri. Padahal selama ini Emily sering bersikap dingin dan cuek pada warga desa, termasuk Bu Aminah. Dia nggak terbiasa dengan keramahan dan tulus tanpa pamrih seperti itu.
Tapi Bu Aminah tak pernah mengeluh, tak pernah menunjukkan rasa jengkel sedikit pun. Dengan suara lembut, dia berkata, "Gak apa-apa, Mbak Emily. Kami orang Islam diajarin untuk nolong siapapun apalagi yang butuh." Kata-kata itu begitu sederhana, tapi sangat mengena di hati Emily. Sejak kejadian itu, perlahan-lahan Emily mulai ikut bergabung dengan warga desa. Mereka mengajaknya makan bersama, ke sawah, bahkan mengajarinya memasak makanan tradisional khas Sulawesi. Meski Emily berbeda agama, tak pernah sekalipun dia merasa dihakimi atau dijauhi. Suasana kebersamaan yang hangat itu membuat hatinya terbuka sedikit demi sedikit. Suatu malam, saat duduk di surau kecil, Emily mendengar suara anak-anak yang sedang mengaji. Suara mereka lembut, tenang, dan penuh kedamaian, seolah menyentuh bagian terdalam jiwanya. Ia bertanya pada seorang pemuda desa, "Kenapa sih kalian bisa setenang ini hidupnya?" Pemuda itu menjawab dengan penuh keyakinan, "Karena kami yakin hidup ini cuma sementara. Yang penting kita ikhlas dan baik ke sesama." Jawaban itu bukan hanya membuat Emily terdiam, tapi juga menusuk jauh ke dalam hatinya, membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Setelah 3 bulan tinggal di desa kecil itu, perubahan pada diri Emily benar-benar terlihat jelas. Wanita yang dulu sering mengeluh dan marah-marah soal suara azan yang berkumandang setiap pagi, kini duduk diam dengan khusyuk setiap kali azan terdengar. Rasa kesalnya hilang berganti dengan rasa hormat dan ketertarikan yang dalam. Dari yang awalnya cuek dan acuh tak acuh, sekarang dia mulai bertanya banyak hal tentang sholat, tentang jilbab, bahkan tentang isi Al-Quran. Setiap kali warga desa mengajaknya berdiskusi, Emily tak pernah menolak. Dia seperti menemukan dunia baru yang selama ini tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Suatu malam di tengah suasana yang tenang, Emily memberanikan diri untuk datang ke rumah Pak Kiai, sosok spiritual yang sangat dihormati di desa itu. Matanya berkaca-kaca menandakan betapa dalamnya perasaannya. Dengan suara yang sedikit gemetar, dia berkata, "Saya nggak ngerti kenapa, tapi hati saya tenang di sini. Boleh nggak saya belajar Islam lebih dalam?" Pak Kiai menatapnya dengan penuh kelembutan dan senyuman. "Hati yang jujur akan selalu menemukan kebenaran," jawabnya singkat namun penuh makna. Beberapa minggu kemudian, di hadapan seluruh warga desa yang penuh haru, Emily mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan dirinya resmi masuk Islam. Suasana begitu haru, banyak yang meneteskan air mata, tak terkecuali Emily sendiri. Di momen itu, dia bukan hanya menemukan agama baru, tapi juga menemukan keluarga dan kedamaian yang selama ini dia cari. Kini, Emily dikenal dengan nama barunya, Aisyah Emily Rahma. Dia memutuskan untuk menetap di Indonesia, membantu anak-anak desa belajar bahasa Inggris, dan aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. Perjalanan dari seorang wanita bule yang awalnya benci Islam hingga menjadi bagian dari komunitas ini menjadi kisah inspiratif yang membuktikan bahwa hati yang terbuka dan jiwa yang tulus mampu mengubah segalanya. Dari kisah Emily kita belajar hidayah itu datang dari arah yang tak terduga. Yang dulunya benci bisa jadi paling cinta,
Dan semua itu dimulai dari kebaikan sederhana yang tulus dari hati. Jangan lupa share dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.